Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pangoloan Soleman Ritonga, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Anorganik 2. Perkenalkan, nama saya Marinina Zeliati dari Pendidikan Kimia kelas 4A dengan NIM 119107229080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi unsur transisi, terkhusus pada unsur transisi periode keempat. Pada poin pertama itu ada sifat-sifat unsur transisi. Unsur transisi memiliki sifat logam, yaitu logam-logam transisi memiliki sifat yang keras, kerapatan yang tinggi, serta daya hantar listrik yang lebih baik dibandingkan logam di golongan utama. Yang kedua, titik leleh dan titik didih dari unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Hal ini dikarenakan ikatan di antara atom logam unsur transisi lebih kuat. Selanjutnya ada membentuk senyawa-senyawa berwarna. Senyawa unsur transisi, kecuali skandium dan seng, memberikan beragam warna, baik dalam padatan maupun larutannya. Unsur transisi mempunyai beberapa tingkat oksidasi, kecuali unsur skandium dan zinc. Kestabilan senyawa logam unsur-unsur transisi bergantung kepada jenis atom yang mengikat logam transisi tersebut. Selanjutnya, banyak di antaranya yang dapat membentuk ion kompleks atau yang biasa disebut dengan senyawa koordinasi. Ion kompleks adalah ion yang terdiri atas atom pusat dan ligan. Pada umumnya, atom pusat merupakan logam transisi yang elektropositif dan mampu menyediakan orbital kosong sebagai tempat masuknya ligan. Contohnya seperti ion besi 3 yang membentuk ion kompleks FeCN6. Selanjutnya, itu ada beberapa di antaranya dapat digunakan sebagai katalisator. Contoh logam transisi atau senyawanya yang telah digunakan secara komersial sebagai katalis pada proses industri seperti TiCl3. Pada pembuatan plastik, V2O5, proses kontak pada pembuatan margarin, dan Cu atau CuO digunakan oksidasi alkohol pada pembuatan formalin. Banyak senyawaannya yang bersifat paramagnetik. Banyak dari unsur-unsur transisi dan senyawaannya yang bersifat paramagnetik. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh elektron yang tidak berpasangan. Pada slide berikut dapat kita lihat tabel sifat fisik dan sifat kimia dari unsur-unsur transisi periode keempat. Poin kedua itu ada konfigurasi elektronik unsur-unsur transisi. Pada tabel berikut dapat kita lihat unsur-unsur transisi memiliki konfigurasi elektronik gas mulia. Dan dapat kita lihat juga bahwa ada unsur transisi yang tidak memiliki elektron penuh pada kulit terakhir. Hal inilah yang menyebabkan sifat paramagnetiknya berbeda, yang akan kita bahas pada selanjutnya. Pada poin ketiga itu ada variasi tingkat oksidasi unsur-unsur transisi. Unsur transisi memiliki elektron pada orbital d. Untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur tersebut membentuk ion dengan cara melepaskan elektron dalam jumlah yang berbeda. Oleh sebab itu, unsur-unsur ini mempunyai dua macam bilangan oksidasi atau bahkan lebih dalam senyawanya. Yang keempat, ada sifat magnetik senyawa unsur-unsur transisi. Unsur skandium, titanium, vanadium, kromium, dan mangan bersifat paramagnetik,
sementara kuprum dan zinc bersifat diamagnetik, dan besi, kobalt, dan nikel bersifat ferromagnetik. Berdasarkan hal tersebut, banyak unsur transisi yang bersifat paramagnetik. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pasangan elektron. Poin kelima itu ada hubungan konfigurasi elektronik dengan sifat magnetik. Unsur transisi pada periode 4 sebagian besar bersifat paramagnetik, meskipun ada juga unsur yang bersifat diamagnetik dan ferromagnetik. Hal ini disebabkan karena adanya elektron yang tidak berpasangan, perbedaan pasangan elektron, seperti yang kita lihat pada tabel konfigurasi elektronik unsur transisi sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah elektron yang tidak berpasangan, maka semakin besar momen magnetiknya, sehingga semakin besar juga sifat paramagnetik dari unsur tersebut. Yang keenam ada katalitik logam unsur-unsur transisi. Katalitik atau katalisator dibedakan menjadi katalisator homogen, yang artinya reaktan dan katalisator keduanya mempunyai fase atau wujud yang sama, dan katalisator heterogen, yaitu keduanya mempunyai fase berbeda. Yang pertama kita akan bahas katalisator homogen. Pada proses kerja katalis homogen ini, pada umumnya melibatkan pembentukan senyawa-senyawa kompleks antara yang tidak stabil dalam tahap-tahap reaksi. Yang kedua ada katalisator heterogen. Keuntungan dalam pemakaian katalisator heterogen adalah produk dari reaksi dapat terpisah langsung dari fase katalisnya, sehingga kita tidak membutuhkan tahapan pemisahan khusus. Selanjutnya ada dampak negatif dari unsur transisi. Yang pertama dapat kita lihat dari limbah besi. Dalam pengolahan logam Fe, jika limbah tersebut dibuang ke sungai, dapat mengakibatkan pertumbuhan fitoplankton yang tidak terkendali. Hal ini menyebabkan penurunan kadar oksigen di dalam air, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan ikan dan hewan air lainnya. Yang kedua ada krom dalam penyamakan kulit. Krom ini dimanfaatkan dalam penyamakan kulit untuk mencegah bahan kulit tersebut berkerut saat pencucian. Krom ini sangat beracun dan dapat menyebabkan kanker, atau dapat kita sebut dengan sifat karsinogen. Selanjutnya ada kuprum. Pada saat penambangan tembaga, akan terbuang pasir sisa yang masih terdapat kandungan logam tembaga. Jika pasir sisa ini kita buang ke perairan, maka dapat membahayakan organisme-organisme di perairan tersebut. Selanjutnya ada mangan atau unsur Mn, yang digunakan untuk pengelasan dan pembuatan baja. Pada proses pengelasan dan pembuatan baja dengan logam mangan, akan dihasilkan asap dalam jumlah yang banyak. Asap tersebut bersifat racun dan dapat mengganggu sistem saraf pada tubuh. Yang terakhir ada kegunaan unsur transisi. Unsur titanium digunakan untuk bahan konstruksi, yang digunakan juga untuk badan pesawat terbang dan pesawat supersonik, dan juga digunakan sebagai pigmen putih, kaca, bahan pemutih kertas, kosmetik, dan keramik. Selanjutnya ada vanadium. Vanadium ini banyak digunakan dalam bidang industri. Digunakan juga untuk membuat alat mesin berkecepatan tinggi dan per mobil. Dan digunakan untuk pembuatan logam campuran. Selanjutnya kromium. Kromium banyak digunakan dalam bidang industri yang dapat dicampur dengan besi kasar untuk membentuk baja yang keras dan permukaannya tetap mengkilat. Kromium digunakan dalam proses penyepuhan. Selanjutnya itu ada unsur mangan. Mangan digunakan untuk memproduksi baja. Mangan juga dapat menghilangkan warna hijau pada gelas yang disebabkan oleh pengotor besi. Mangan tersebar dalam tubuh, yang mana
Unsur mangan tersebut merupakan unsur yang paling penting dalam penggunaan vitamin B1. Selanjutnya ada unsur besi. Besi digunakan untuk membuat baja dan digunakan dalam pembuatan alat kerja sehari-hari seperti pisau, cangkul, sabit, mesin, paku, dan lain-lain. Selanjutnya ada kobalt. Kobalt digunakan sebagai alloy. Larutan CO2+ dapat digunakan sebagai tinta rahasia untuk mengirim pesan dan juga dalam sistem peramalan cuaca. Unsur selanjutnya ada nikel. Nikel digunakan pada pembuatan keramik, alloy, dan elektrode baterai. Nikel merupakan zat tambahan pada besi tuang dan baja, agar mudah ditempa dan tahan terhadap karat. Nikel digunakan sebagai pelapis besi dan berfungsi sebagai katalis. Unsur selanjutnya ada tembaga, yang dapat digunakan sebagai bahan kabel listrik, dan digunakan untuk bahan uang logam, dan juga digunakan untuk bahan mesin tenaga uap. Dan terakhir, ada unsur zinc, yang digunakan sebagai bahan cat putih, dan untuk pelapis lampu TL, dan zinc juga digunakan sebagai layar TV dan monitor komputer yang kita gunakan sehari-hari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.